pontang-panting bawa bahan makanan ke tengah hutan Papua. Anggota KKB, Johnny Botak, ini malah ditangkap. Kisah hidup kelompok bersenjata KKB di tengah hutan belantara Papua ternyata sangat menyedihkan. Demi menyambung hidup, mereka harus menyatu dengan alam untuk mengonsumsi apa saja yang ada dan ditemui di tengah hutan. Jangankan mengonsumsi bahan makanan yang enak dan memenuhi syarat nutrisi, untuk sekedar menganjal perut saja susah minta ampun. Sementara dalam kondisi yang demikian, mereka memikul tugas yang berat, yakni bertarung siang malam melawan TNI Polri demi mewujudkan mimpinya Papua merdeka. Mungkin karena sulit mendapatkan bahan makanan di dalam hutan, kelompok kriminal bersenjata itu pun mengutus kaki tangan untuk membeli langsung ke kota. Dan anggota yang dipercayakan untuk berbelanja ke kota, salah satu adalah Terjangguk. Terjangguk merupakan sosok yang sudah cukup lama menjadi buronan aparat keamanan di wilayah Papua dan sekitarnya. Pasalnya, yang bersangkutan pernah terlibat dalam aksi penembakan mobil operasional PJJ milik Brimob. Selain itu, terlibat pula dalam aksi penembakan dan penyerangan sebuah bus yang syarat dengan warga sipil di wilayah Tambangpura. Terjangguk juga selama ini sangat aktif dalam serangan ke wilayah di sekitar lokasi tambang PT Freeport Indonesia. Awalnya Terjangguk disuruh oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Johnny Botak untuk membeli bahan makanan di kota. Atas perintah tersebut, Terjangguk kemudian menyamar menjadi warga sipil. Ia mengenakan pakaian sebagaimana warga sipil lainnya. Setiba di kota, ia masuk keluar pasar untuk membeli sejumlah bahan makanan guna memenuhi kebutuhan seluruh anggota KKB pimpinan Johnny Botak. Selama transaksi pembelian bahan makanan tersebut, tak satu pun warga pun yang menaruh curiga atas keberadaannya. Pasalnya, ia membeli dan menawar harga sejumlah bahan makanan sebagaimana yang dilakukan sesama warga sipil lainnya. Bahkan hingga seluruh bahan kebutuhan KKB terbeli seluruh, tak satu warga pun yang mencurigai padanya. Padahal Terjangguk merupakan salah satu buronan yang paling dicari aparat keamanan. Selain itu, Terjangguk merupakan salah satu pelaku kriminal yang paling kejam di daerah itu. Selama transaksi pembelian bahan kebutuhan pokok KKB itu berlangsung, semuanya lancar. Apalagi sejak datang ke pasar hingga pulang kembali ke tengah hutan, Terjangguk diantar dan dijemput oleh sebuah mobil minibus warna hitam. Alhasil, seluruh proses penyamaran sejak datang berbelanja hingga kembali ke markas KKB di tengah hutan Kali Kopi, semuanya berjalan sempurna. Akan tetapi, ibarat sehebat-hebat penjahat tak mungkin tidak meninggalkan jejak. Seperti itulah yang dialami Terjangguk. Ketika kendaraan khusus yang digunakan itu berjalan pulang ke markas KKB Papua, ada hal yang mencurigakan di mata aparat keamanan. Saat dalam perjalanan pulang, kendaraan Terjangguk melaju dalam kecepatan sangat kencang. Laju kendaraan tersebut beda dengan kendaraan yang biasa digunakan warga sipil lainnya. Mobil tersebut dipacu dengan kecepatan optimal padahal melintasi di ruas jalan umum yang dilalui banyak kendaraan. Atas kecurigaan tersebut, aparat keamanan lantas membangun komunikasi dengan sesama aparat yang bertugas di pos keamanan lainnya. Komunikasi itu dilakukan terlebih dengan sesama petugas pada pos keamanan yang letaknya di sisi jalan yang akan dilalui minibus Terjangguk. Atas informasi tersebut, aparat keamanan lantas memperketat penjagaan pada setiap pintu masuk dan keluar kendaraan. Upaya itu pun berhasil lantaran ketika mobil minibus hitam itu melintas di Jalan Trans Nabire, Timika, Papua, aparat keamanan langsung menahannya. Alhasil, anak buah Johnny Botak yang pontang-panting membawa bahan makanan untuk KKB di tengah hutan itu dipaksa turun dari kendaraan tanpa perlawanan sama sekali. Bahkan ketika kendaraan itu ditahan, Terjangguk tidak melakukan tindakan apapun. Jangankan melarikan diri, untuk aksi perlawanan ke aparat keamanan pun tidak dilakukan sama sekali.
Sejak itu, sosok tersebut ditahan dan diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan sejumlah tindakan yang telah dilakukan. Dari video yang beredar di media sosial terungkap bahwa KKB Papua pimpinan Johnny Botak itu bermarkas di kawasan Tambang Pura Timika, Papua. KKB wilayah Kodap 3 Kalikopi itu dipimpin Johnny Botak. Kelompok ini menguasai hutan rimba di Kalikopi, Timika, Papua. KKB Kodap 3 Kalikopi merupakan kelompok yang selama ini melakukan teror di area Tambang Pura. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah anggota KKB memanggul senjata api laras panjang menyusuri jalan setapak di dalam hutan. Mereka berjalan beriringan, entah menuju kemana, tak diketahui di mana lokasi itu berada. Tak diketahui pula berapa banyak anggota KKB yang turut serta dalam pertualangan kriminal di wilayah tersebut. Ancaman Egyanus Kogoya dijawab Kapolda Papua, fokus tangkap pelaku penyandera. Beberapa waktu lalu pihak KKB Papua mengeluarkan ancaman akan menembak Kapten Pilot Susi Air jika pemerintah Indonesia tidak segera memberikan tuntutan mereka. Adapun pihak yang mengeluarkan ancaman tersebut adalah salah satu pimpinan KKB, Egyanus Kogoya. Ancaman Egyanus Kogoya dijawab Kapolda Papua yang mengatakan bahwa pihaknya fokus tangkap pelaku penyandera pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martens.